Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MLY 4D2 kelompok 2 akan menampilkan hasil dari UTS praktikum Sistem Manajemen Persediaan. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota dari masing-masing kelompok kami. Ada Ahmad Agustantio, Niwayan Widya, Intan Yanuarah Ibrahim, Karisa Nisa Febriana, dan Arya Sutisna. Di video kali ini, di sini kami akan menampilkan mengenai proses penggunaan warehouse management system, mulai dari pengaturan mata uang, terus unit of measurement, sampai akhirnya kita melakukan pembelian dan penjualan barang pada mudah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sutisna Putra. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan kedua, yaitu membuat database kategori barang, kemudian satuan produk, kemudian cara membuat mata uang, dan yang terakhir kita akan membuat lokasi warehouse atau gudang. Nah, untuk step pertama membuat kategori barang, kita klik main menu, kemudian klik setup. Nah, di sini kita klik opsi inventory categories maintenance. Nah, di sini yang kita isi adalah kategori kode, kategori deskripsinya, kemudian stock type-nya, yang terakhir default text kategorinya. Nah, untuk stok GL, kode, dan lain-lainnya ini kita biarin aja. Nah, untuk kategori kodenya kita isi misal liquid D15. Nah, untuk kategorinya itu kita isi misal liquid. Nah, untuk stock type-nya ini kita pilih opsi raw materials. Nah, kalau udah, kita menuju ke default text kategorinya ini diganti ke pilihan XM. Nah, untuk selanjutnya kita klik enter information kalau udah. Nah, jika udah, kita cek terlebih dahulu apakah udah ada atau belum barangnya. Nah, di sini udah ada, berarti udah benar. Nah, semisal kita disuruh bikin 5 kategori barang. Nah, 4 step cara membuat kategori selanjutnya itu kita ulang seperti yang tadi kita lakuin barusan. Nah, untuk step selanjutnya kita membuat satuan barangnya. Nah, untuk cara membuat satuan barang atau produk, kita main menu, kemudian setup. Nah, di sini kita milih opsi units of measure. Nah, di sini misal kita isi kilogram satuannya. Nah, kita klik enter. Nah, success report. Nah, kita cek apa udah ada belum. Nah, di sini udah ada, berarti udah benar. Nah, semisal kita ada beberapa satuan, nah yang kiranya kita kurang satuannya gitu, kita lakuin seperti yang barusan. Nah, untuk step yang ketiga adalah cara membuat database mata uang.
Nah, kita klik menu, kemudian setup, dan yang terakhir di sini kita milih opsi currency maintenance. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk menu ini kita geser ke bawah. Nah, semisal kita pilih misal kita milih Saudi Riyal, klik Saudi Riyal, kemudian di sini Saudi Arabian, dan di sini. Nah, untuk country name-nya kita misal Arab Saudi. Di sini misal 0 1 exchange rate-nya. Nah, kalau dirasa udah selesai, udah cukup, kita klik enter information. Tunggu sebentar. Nah, success report. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah udah ada atau belum. Nah, udah ada Saudi Riyal, Saudi Arabian. Oke. Nah, kalau udah selesai step 3, nah untuk step yang terakhir kita membuat host location atau lokasi gudang. Nah, di sini kita klik main menu, kemudian klik setup. Nah, di sini kita milih opsi inventory location maintenance. Nah, di sini kita isi kayak seperti location code, location name, kontak deliveries. Nah, kontak deliveries ini dikhususkan untuk misal kita pingin order barang yang langsung ke warehouse. Nah, kita isi di sini. Terus kemudian jalan, kotanya diisi, dan lain-lain. Nah, misal kita isi BD 215, lokasinya warehouse di Pulau. Nah, di sini udah terisi jalan Curah Malang dan lain-lain. Nah, ini kita klik yes. Nah, di sini kita kalau sekiranya udah pas atau udah cukup, nah baru kita klik enter information. Nah, kalau udah gini, udah kosong, kita cek apakah udah ada apa belum. Nah, di sini udah ada ya, berarti udah benar. Sekiranya cukup untuk pembahasan mengenai pertemuan kedua, yaitu membuat database kategori barang, kemudian lokasi warehouse-nya, kemudian untuk unit kategori barangnya, dan yang terakhir untuk membuat
membuat mata uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yanwar Rohim. Di sini saya akan membahas mengenai materi pertemuan ketiga, yaitu cara membuat suppliers, authorizations, dan item master data. Untuk langkah pertama, kita akan membuat suppliers. Caranya kita masuk main menu, kemudian klik suppliers. Kita tunggu sebentar, kemudian klik add a new suppliers. Nah, di sini kita bisa menginput informasi mengenai suppliers baru yang akan kita masukkan. Untuk kodenya itu terserah D2 08 atau D2 101 suppliers A. Supplier namanya PT saja, terah 3. Untuk jalannya sesuai dengan jalan di perusahaan tersebut, jalan sempurna, misalnya nomor 57. Kemudian masukkan jalan kedua apabila dia mempunyai ada beberapa di jalannya. Kemudian kita masukkan kotanya, ada di Bogor, misal provinsinya Jawa Barat, kodenya saya lewatin dulu. Kemudian kita masukkan country-nya ada di Indonesia. Teleponnya sesuaikan dengan nomor telepon perusahaan. Kemudian kita masuk ke emailnya bisa kita masukkan, faksimil juga boleh sesuai dengan identitas perusahaannya. Kemudian jangan lupa kita pastikan ini Indonesia rupiah. Yap, Indonesia rupiah. Kemudian insert new suppliers. Nah, setelah itu kita akan memastikan apakah data yang tadi kita input, yaitu suppliers PT Sejahtera, apakah masuk atau tidak. Kita masuk suppliers lagi. Kemudian kita masukkan kodenya yang tadi D2 101. Kemudian kita search. Nah, masuk ada D2 101 supplier A PT Sejahtera 3. Kemudian apabila ingin menambah atau mengurangi informasi, kita bisa masuk ke modify or delete suppliers detail ini. Kemudian masukkan keterangan yang ingin dimasukkan. Kemudian update suppliers. Nah, setelah itu selesai pada tahap pembuatan suppliers. Nah, kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuat authorization. Kita klik main menu lagi, kemudian kita masuk setup. Nah, di sini untuk authorization sendiri kita klik yang set purchase order authorization levels. Kita klik. Kemudian masukkan kodenya di sini. Kemudian pastikan ini adalah Indonesia rupiah dan masukkan angkanya 100 miliar misal. Kemudian enter information. Nah, setelah itu pastikan di sini muncul atau tidak. Ini cek, kemudian kita lihat di 208 tadi. Nah, di sini kita masukkan sudah terdapat input data yaitu sebesar 10 miliar. Apabila ingin mengedit, kita bisa klik edit pada kode tersebut. Kemudian bisa kita ubah menjadi kita tambah 0 atau kita bisa mengurangi 0 atau terserah. Kemudian dari tadi 10 miliar kita tambahin 0 jadi 100 miliar.
update information, kita lihat lagi di 208 jadi 100 miliar. Oke. Nah, pada tahap ini authorization juga sudah selesai. Kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pembuatan item master data. Kita balik lagi ke main menu, kemudian kita masuk ke items nih di sini. Kemudian insert new item. Nah, di sini kita akan memasukkan item yang akan kita masukkan ke inventory. Item kodenya itu misal D2 101. Saya akan menginput TV, jadi kodenya TV ya. Untuk deskripsinya tadi saya sudah coba searching mengenai harga TV. Sebentar. Nah, di sini saya akan memilih Polytron TV merek Polytron. Kita copy aja di sini keterangannya, kemudian kita paste. Kemudian untuk deskripsi yang lain-lain bisa kita tambahkan. Misal di sini 32 inci part deskripsi juga bisa kita isi dengan sama dengan ini, atau boleh deskripsi lainnya kita samakan saja untuk kali ini. Kemudian ini termasuk kategori elektronik. Nah, kita klik elektronik, kemudian pastikan ini menjadi exam. Setelah itu ini menjadi unit of measure unit, kemudian teks kategorinya exam, ini tetap purchase, kemudian termasuk barang elektronik dan deskripsi lainnya. Setelah itu insert new item. Nah, untuk memastikan yang telah kita input tadi ada, kita bisa masuk ke item lagi, kemudian enter stok kodenya di 211 ya, tadi TV. Kemudian search now, ada atau tidak. Nah, di sini sudah terdapat keterangannya. Nah, pada tahap item master data untuk kali ini saya selesai. Untuk penjelasan materi-materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisa Nisa Febriana di sini akan melanjutkan proses pembelian dan proses penerimaan barang pada warehouse. Sebelum melakukan pembelian, kita harus melakukan dan memastikan bahwa kita sebagai user memiliki authorizasi. Pada main menu, kita pilih modul yang setup, lalu set purchase order authorization level. Di sini kita periksa bahwa kita sudah memiliki authorization D208 sebanyak 100 miliar. Apabila sudah terautorisasi, kita bisa melakukan proses pembelian. Proses pembelian dilakukan pada modul purchase dan pembuatan purchase order yang baru. Di sini kita cari suppliernya dengan menggunakan kode ataupun nama suppliernya. Maka setelah mencari info supplier tersebut akan tampil pada seperti ini. Lalu kita pilih warehouse-nya, warehouse Saifullah yang sudah dibuat teman saya. Akan muncul informasi lainnya. Lalu untuk input barang kita bisa klik enter line items. Lalu kita cari stoknya di 11.
Oh ya, jangan lupa untuk checklist tulisan tersebut. Sini akan muncul item Polytron LED TV. Saya akan melakukan pembelian sebanyak 10 unit. Lalu klik order sum. Ini kita akan input barang per unitnya seharga 2.500.000. Lalu kita klik update order lines. Setelah diupdate, maka supply sebanyak 25 juta untuk 10 unit televisi Polytron LED. Lalu kita klik proses order. Setelah diproses, maka kita akan bisa melakukan print purchase order. Oke. Akan seperti ini hasil dari purchase ordernya, yaitu TV Polytron LED sebanyak 10 unit dengan harga satuannya 2.500.000 dan total adalah 25 juta. Oke, kita bisa close halaman ini. Setelah kita melakukan print purchase order, kita bisa memeriksa ulang mengenai PO yang sudah kita buat. Ada main menu, purchases, dan purchase order. Di sini kita lakukan pencarian berdasarkan warehouse penyimpanan kita, yaitu warehouse iFlow. Lalu klik search purchase order. Maka akan muncul purchase order pada nomor 321. Seperti ini. Selanjutnya dari sini kita bisa lakukan proses receive atau penerimaan barang. Kita akan klik receive pada tampilan ini. Nah, untuk penerimaan barang yang akan kita lakukan ini adalah penerimaan barang secara menyeluruh di mana kuantitas delivery-nya sesuai atau sama dengan kuantitas ordernya, yaitu sebanyak 10 unit. Karena ini penerimaan barang secara menyeluruh, maka kita checklist bagian complete. Selanjutnya akan klik update. Akan terkalkulasi mengenai total value received. Setelah di-update, kita lakukan proses good receive. Kita bisa lakukan proses pencetakannya. Sudah terdownload, maka tampilannya adalah seperti ini. Ini tandanya bahwa barang sudah masuk ke dalam gudang iFlow untuk Polytron LED TV sebanyak 10 unit. Kita bisa tutup. Sekian proses pembelian barang dan penerimaan barang pada gudang. Proses selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Agustantio dengan NIM 19010250 akan menjelaskan tentang cara melakukan proses adjustment stock, melakukan proses produksi material menjadi produk barang jadi, dan juga cara melakukan transfer stok antar lokasi warehouse. Yang pertama saya lakukan adalah cara melakukan proses adjustment stock. Adjustment stock ini merupakan proses mengontrol dan mengatur barang yang akan disesuaikan di gudang. Adjustment stock singkatnya penyesuaian stok antara barang di gudang dengan barang yang ada di sistem. Selain itu, jika perusahaan melakukan stock up-name dan ingin mencatat penyesuaian nilai atau jumlah atas barang persediaannya, maka bisa juga melakukan proses adjustment stock ini. Alasannya dilakukan stock adjustment ini biasanya karena barang rusak atau expired, barang hilang, barang dipakai sendiri, ataupun penambahan stok barang. Pada kali ini, saya akan mencontohkan tentang adjustment stock dikarenakan penambahan stok barang. Yang pertama, klik main menu, inventory, dan inventory adjustment. Di sini kita klik check part. Di sini kita tinggal cari aja mana sih part yang ingin kita lakukan proses stock adjustment ini. Kita cari yaitu Polytron karena sesuai dengan barang yang sudah dibuat oleh teman saya sebelumnya. Di sini kita klik adjust. Nah, di sini keluar
Nah, di sini kita klik nih warehouse mana nih. Nah, di sini saya klik warehouse-nya, warehouse Bandung. Komen Y-nya penambahan stok lama. Quantity-nya misal kita pilih 10 aja. Di sini kita klik enter stock adjustment. Nah, kalau kayak gini udah sukses dan berhasil. Selanjutnya kita klik main menu, lalu inventory lagi, dan kita klik select an item. Di sini tujuannya kita pengen melihat nih berapa kali atau udah belum sih si stock adjustment ini kita lakukan. Lalu di sini klik aja nih stok kodenya D2101 search now. Nah, ini kelihatan, kita klik kodenya. Lalu di sini show stock movement. Jadi kita bisa ngelihat pergerakan stok itu. Lalu kita di sini warehouse-nya warehouse Bandung, show stock movement. Nah, di sini muncul warehouse yang tadi kita buat yaitu 10. Untuk yang stock adjustment sebelumnya, ini berarti karena adanya proses stock adjustment pada tahap-tahap sebelumnya. Misalnya pada tahap sebelumnya itu ada nih, muncul nih stok barang lama 100. Lalu ketika dicek lagi di gudang ada 100 lagi. Nah, ini yang baru saya buat 10. Pada tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan proses produksi material menjadi barang jadi. Caranya klik main menu, klik manufacturing, klik work center, lalu kita isikan untuk kodenya, kita sesuaikan dengan yang kita buat sebelumnya. Untuk deskripsinya kita klik yang kita buat sebelumnya juga. Untuk warehouse-nya disesuaikan. Di sini saya klik warehouse-nya Bandung, dan overhead per hour-nya kita kira-kira misal adalah 10. Di sini kita klik enter information. Kalau sudah seperti ini, kita balik ke main menu, kita manufacturing, lalu klik bill of materials. Untuk stok kodenya yaitu sama seperti sebelumnya D2101, search now, klik kodenya, kita klik. Nah, di sini muncul. Di sini bill of materials berarti bahan-bahan penyusun dari si produk Polytron LED TV ini. Untuk membuat Polytron LED TV ini kita membutuhkan apa aja? Kita membutuhkan case modul, LCD modul, audio modul, base modul, adapter, dan remote control. Untuk menyusun LCD modul dibutuhkan LCD panel, main PCB, inverter, user keyboard, dan bracket. Lalu untuk membuat pen PCB dibutuhkan tuner, video chip, microcontroller chip, PCB, dan transmission interface. Di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu untuk membuat case modulnya. Berarti kita cari untuk case modulnya, modul case-nya. Kita cari D2101. Nah, di sini D2101 nih case modul TV. Untuk sequence bomnya ini adalah level bom. Level bomnya 1. Warehouse-nya kita klik warehouse Bandung. Work center-nya kita klik main Polytron TV. Quantity-nya saya misalnya tulis 5. Nah, kalau sudah seperti ini kita enter information. Nah, di sini sudah keluar kan. Selanjutnya saya akan contohkan untuk yang level 2-nya. Level 2 di sini. Di sini saya mau contohin buat inverternya untuk di level 2. Kita cari lagi mana sih produk inverter partnya. Part inverter tuh gimana? Kita cari di D2101. Nah, ketemu sequence inbomnya 2, warehouse-nya warehouse Bandung, Polytron TV. Nah,
Di sini misal untuk membuat LCD modul dibutuhkan 10 inverter. Jadi di sini saya klik 10. Nah, di sini kita klik enter information. Nah, sudah seperti ini. Nanti untuk seterusnya dilanjutkan hingga membuat transmission interface. Kalau sudah membuat bill of materials, kita balik ke main menu. Kita klik work order entry. Jangan lupa kita cari yang di warehouse-nya, warehouse Bandung, warehouse kita. Ininya di 2101, di search now. Nah, di sini muncul untuk komennya, misal adalah pembuatan Polytron LED TV ke-1. Misal dia baru pertama kali buat. Kuantitinya yang dibutuhkan kita misal buat 5 produk aja dulu. Kalau udah seperti ini, kita klik update. Nah, kalau sudah update sukses seperti ini, kita klik select an existing work order. Kita jangan lupa processing add-nya di warehouse Bandung. Kita search. Nah, di sini muncul nih issues to. Nah, ini yang baru nih, kita klik yang kita kuantitinya 5, kita klik receive. Habis kita klik receive, kita proses manufacturing. Ini kita kliknya klik 5, lalu habis itu kita klik proses manufacturing item receive. Lalu untuk melihat apakah work order yang kita buat itu berhasil atau tidak, caranya kita klik items. Lalu di sini stok kodenya seperti biasa, kode yang sama di search now. Habis itu kodenya kita klik, terus lalu kita klik show stock movement. Di sini jangan lupa di warehouse-nya itu kita ganti biar keluar hasilnya. Kita klik show stock movement. Selanjutnya di sini kelihatan kalau work ordernya kita yang buat itu berhasil. Lalu untuk proses ketiga yaitu saya menjelaskan tentang pemindahan stok antar lokasi warehouse. Caranya kita klik main menu, kita klik inventory, lalu kita klik inventory location transfer. Di sini kita search dulu untuk kodenya yaitu D2101 Polytron LED TV. Kita klik check part. Nah, nih kita klik nih yang D2101 TV, kita klik transfer. Lalu selanjutnya stock location-nya kita ganti dari Bandung ke Bekasi. Untuk transfer kuantitinya misal kita pindahkan 50 TV. Kita klik enter stock transfer. Kalau sudah seperti ini, kita print transfer note-nya, lalu akan muncul nanti. Nah, seperti ini tampilannya nanti jika kita sudah berhasil melakukan transfer. Untuk membuktikannya lebih lagi untuk di sistem, caranya kita klik items, lalu kita search D2101-nya Polytron LED TV, klik show stock movement. Jangan lupa diganti ininya, kita jadi warehouse Bekasi, show stock movement. Nah, location transfer 50. Berarti kalau seperti sini kayak gini, berarti kita sudah berhasil melakukan transfer unit antar lokasi warehouse. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niwayan Widiariningsih. Di sini saya akan mentutorialkan cara pembuatan database customer dan proses penjualan, di mana database customer merupakan kumpulan informasi yang dikumpulkan dari tiap pelanggan yang meliputi informasi kontak seperti nama, alamat,
nomor telepon, alamat email, dan lain-lainnya. Lalu proses penjualan sendiri merupakan serangkaian langkah yang dilalui tenaga penjual dalam sebuah organisasi tertentu untuk menjual suatu produk atau jasanya. Main menu, lalu ke setup, lalu kita pilih customer type. Lalu di sini kita isi tipe name-nya yaitu wholesaler 101. Karena datanya sudah tersedia, jadi kita lanjut ke step selanjutnya yaitu mengisi sales area. Di sini kita isi kodenya yaitu ZZ1 dengan areanya Tangerang Barat. Lalu kita enter dan datanya masuk. Setelah itu kita membuat sales type. Kita masukkan tipe kodenya ZZ dan namanya New Electronic. Karena datanya di sini sudah masuk, jadi kita akan lanjut ke step berikutnya yaitu ke sales people. Di sini kita masukkan nama kode salespersonnya yaitu ZZ1 dan nama salespersonnya yaitu Wendy. Dan juga nomor teleponnya bila ada dan fax mailnya. Lalu selanjutnya kita enter information dan di sini kita cek namanya sudah masuk. Lalu selanjutnya kita ke main menu, kita ke customer dan add new customer. Lalu kita isi customer code-nya yaitu 2101 CTM dan customer name-nya yaitu customer PT Customer Sejahtera. Lalu address lainnya Tangerang Barat, address city-nya yaitu Tangerang dan provinsinya yaitu Banten. Dan kita isi juga postal code-nya yaitu 15740 dan country-nya Indonesia. Lalu di sini sales type-nya kita isi dengan toko New Electronic dan customer type-nya yaitu tadi wholesaler D2101. Lalu kita klik add new customer. Selanjutnya kita isi branch, kontak, bedakan dengan nomor telepon. Lalu di sini kita isi phone number, dan email. Jangan lupa kita ganti nama salespersonnya menjadi Wendy dan sales areanya yaitu di Tangerang Barat. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah semua. Oh ya, dan jangan lupa transaction on this branch harus enable. Lalu jika sudah semua, selanjutnya kita enter or update. Nah, di sini data customer kita sudah terdaftar.
selanjutnya yaitu melakukan proses penjualan. Di sini kita klik item, lalu kita cari maintain pricing. Lalu di sini kita ubah sales type-nya jadi toko new elektronik dengan harganya 2.680.000. Lalu kita enter. Dan di sini harganya sudah masuk, yaitu sebesar 2.680.000 untuk satu TV. Lalu selanjutnya kita ke item, kita ke maintain standard cost. Lalu di sini kita isi standar material cost per unit yaitu 2.500.000. Lalu kita update. Setelah itu kita ke main menu, ke sales, lalu pilih new sales order or quotation. Lalu di sini kita masukkan branch code kita, maka akan langsung muncul branch code customer name PT Customer Sejahtera 3. Lalu di sini kita cari artikelnya. Kita cari partnya. Kita masukkan kodenya. Kita search. Nah, di sini kita isi kuantiti yang ingin dibeli, misal yaitu 10 unit. Lalu setelah itu kita add to sales order. Nah, di sini kita isi teks GP persennya. GP persennya yaitu 15%. Lalu kita klik recalculate, harganya akan berubah. Lalu kita enter delivery details and confirm for order. Maka akan keluar delivery details yang dimana akan dikirimkan ke alamat konsumen atau customer yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik place order untuk mengeluarkan dokumen customer order tadi, dan kita klik packing slip preprint stationery. Nah, di sini akan keluar hasil print dokumen customer order. Nah, begini. Lalu, untuk melihat kembali detail sales order yang sudah dibuat, maka kita bisa ke main menu. Nah, kan ini sudah di sales. Lalu kita klik sales order inquiry. Lalu di sini kita sesuaikan dengan tanggal pemesanan tadi, yaitu tanggal 29 bulan 4 2021. Selanjutnya kita search orders. Nah, di sini terlihat detail sales order yang sudah dibuat.
Jadi sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niwayani Diariningsih. Di sini saya akan mentutorialkan penerimaan produk secara parsial atau terpisah, atau yang bisa disebut kuantitas parsial, di mana yaitu melakukan penerimaan barang dengan cara terpisah. Dalam melakukan penerimaan produk secara parsial, kita akan melakukan beberapa tahap, yaitu pertama, pembuatan kriteria produk, lalu pembuatan mata uang, dan pembuatan lokasi gudang. Setelah itu kita akan membuat data supplier, data barang, dan setelahnya baru kita akan membuat proses penerimaan barang menggunakan metode parsial atau cara parsial. Dimulai yaitu dengan pembuatan kriteria produk dengan cara mengklik main menu, lalu setup, lalu inventory categories maintenance. Lalu di sini kita isi kolomnya, yaitu kategori code ZLP 21. Lalu selanjutnya yaitu elektronik, kategori description, dan stock type-nya yaitu finished good. Lalu untuk default text yaitu XM. Untuk stock GL dan WIP GL code diisi dengan petty cash. Lalu enter information, dan di sini selanjutnya kita lihat apakah data dari kriteria produk kita sudah masuk. Di sini yaitu ZLP 21 elektronik finished good. Lalu selanjutnya kita membuat mata uang, yaitu dengan cara klik main menu, klik setup, klik currencies maintenance. Lalu di sini kita isi kolom yaitu currency IDR dan negaranya yaitu Indonesia. Lalu 100 name-nya yaitu rupiah. Dan decimal place to display-nya 2 dan exchange rate-nya 1. Lalu selanjutnya kita tekan enter information. Dan di sini merah karena data mata uang IDR Indonesia ini tadinya sudah terdaftar, jadi tidak bisa didaftar untuk kedua kalinya. Tapi ini sudah masuk ke dalam data mata uang. Lalu selanjutnya kita membuat yaitu lokasi gudang dengan cara klik main menu, lalu klik setup lagi, lalu ke inventory location maintenance. Di sini kita isi kolom location code-nya yaitu Z A 21 dengan location name-nya yaitu warehouse Asus. Maaf, location code-nya ZAD21. Dengan contact for deliveries-nya yaitu Bapak Benyamin. Lalu kita isi address, delivery address-nya yaitu Jalan
Pondok Indah Selatan. Lalu di sini kita isi country-nya yaitu Indonesia. Lalu untuk telepon kita isi bila ada, faxmail, dan juga email. Lalu selanjutnya untuk allow internet request kita ubah jadi yes, dan use for work other production kita ubah jadi yes juga. Lalu selanjutnya kita klik enter information. Di sini kita cek warehouse kita sudah ada belum datanya, yaitu ZAD21 warehouse Asus. Selanjutnya kita ke main menu. Ini hanya informasi tambahan untuk membuat satuan unit. Kita bisa ke unit of measure. Di sini kita bisa tulis satuan yang dimau, lalu klik enter information. Nanti satuan unitnya akan muncul di atasnya seperti ini. Contohnya yaitu unit, pack, dus, pieces, dan lain-lainnya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan suppliers, authorizations, dan item master data untuk penerimaan secara partial. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat suppliers, kemudian klik add a new suppliers, kemudian masukkan kodenya, yaitu D2-102MI. MI ini dari supplier namanya, yaitu PT Makmur Indah. Kemudian untuk jalannya ada di Jalan Kelapa 2. Untuk jalan kedua saya tidak isi karena hanya berada di jalan pertama. Kemudian untuk kotanya ada di Depok. Kemudian provinsinya ada di Jawa Barat. Country-nya ada di Indonesia. Kemudian kita masukkan telepon numbernya. Kemudian faksimal bisa diisi, tapi karena PT Makmur Indah tidak memiliki faksimal, kita menggunakan email. Itu makmurindah1@gmail.com. Untuk supplier type-nya kita ada di wholesaler D2-102. Nah, kemudian yang lain-lain kita abaikan. Kemudian untuk supplier currency-nya pastikan ini adalah Indonesia rupiah. Kemudian insert new suppliers. Nah, untuk melihat lagi akan apa yang telah kita kerjakan, kita masuk ke suppliers, kita masukkan kodenya yaitu D2-102 search now. Nah, di sini sudah terlihat kodenya D2-102MI, kemudian suppliernya PT Makmur Indah. Apabila ingin memodifikasi atau menambah informasi, bisa masuk ke modify or delete supplier details. Nah, di sini. Kemudian kita masukkan keterangannya yang kita tambah, kemudian update supplier. Nah, untuk tahap pembuatan supplier selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita kembali ke main menu, kemudian masuk ke setup untuk membuat authorization. Nah, di sini klik set purchase order authorization levels. Kemudian masukkan kodenya, currency-nya adalah Indonesia, kemudian kita masukkan angkanya yaitu 100 miliar 223. Kemudian klik enter information. Setelah itu kita lihat di sini di 2-101 apakah 100 miliar juga. Nah, di sini 100 miliar. Kemudian apabila ingin mengedit untuk angkanya, kita bisa klik edit. Kemudian kita ubah mata uangnya. Kita ubah
authorization-nya. Kemudian di update information. Nah, untuk tahap authorization kita selesai. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan item master data. Main menu, terus klik items, kemudian klik insert new item. Nah, kemudian kita masukkan item kodenya, yaitu D2-102. Karena saya akan membuat laptop, maka kodenya adalah laptop LPP. Untuk deskripsinya adalah laptop Asus. Deskripsi yang panjangnya tadi saya sudah coba cari di Google. Untuk harganya, untuk spesifikasinya yang sesuai dengan perusahaan yang kita inginkan. Tunggu sebentar. Nah, di sini terdapat spesifikasinya, yaitu kita copy saja di part deskripsinya. Untuk yang panjangnya kita masukkan gold, kemudian kita copy juga di sini. Kemudian image ini apabila ingin memasukkan gambarnya, untuk kali ini saya lewatin dulu. Untuk kategorinya, ini termasuk kategori elektronik, barang elektronik. Nah, kemudian untuk yang ini dilewatin dulu, kita masuk ke unit of measures. Untuk barang elektronik itu kita pilih yang unit, purchase masih tetap. Kemudian ini dilewatin, kita masuk ke teks kategori, pilih yang exempt. Setelah itu insert new item. Nah, sama seperti suppliers, apabila ingin melihat, kita klik item lagi, kemudian kita klik stock kodenya, kita search now. Nah, di sini sudah terdapat D2-102 laptop Asus. Kemudian apabila ingin memodifikasi, kita bisa modify item details. Kita masukkan misal gambarnya, kemudian update. Nah, pada tahap ini pembuatan suppliers, authorizations, dan pembuatan itemnya sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Agustantio dengan NIM 19010250 ingin menjelaskan kembali tentang cara pembuatan purchase order dan juga receive order, tetapi bedanya di sini menggunakan partial atau penerimaan barangnya dilakukan terpisah-pisah. Untuk pembuatan purchase order dilakukan pertama yaitu klik main menu, lalu purchase, lalu new purchase order. Di sini klik D2, kita klik search now. Kita pilih nih mana sih warehouse yang kita mau. Di sini sesuai dengan kode yang telah dibuat teman saya sebelumnya, kita cari yang D2-102. D2-102 kita cari. Nah, kalau udah ketemu kita klik. Kalau udah kita klik seperti ini, kita klik warehouse-nya. Warehouse-nya itu warehouse yang telah dibuat teman saya sebelumnya, yaitu warehouse Asus. Warehouse Asus. Kita cari. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik enter line items.
Kalau udah, kita klik nih kodenya, yaitu D2102 yang telah dibuat oleh teman saya sebelumnya, kodenya search now. Nah, muncul nih produknya laptop Asus. Lalu kita klik, kita mesen misal 100. Lalu selanjutnya kita order some. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal isi order price sub unitnya. Kita mau berapa sih harganya? Misal kita buat 2 juta. Kita buat 2 juta. Kalau sudah seperti ini, kita lakukan update order line. Nah, kalau udah kayak gini, kita lakukan print purchase ordernya. Kita lakukan proses order, lalu kita klik print purchase order. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini keluar, berarti tandanya kita sudah berhasil melakukan purchase order. Selanjutnya, setelah saya membuat PO, selanjutnya kita akan melakukan receive order dengan partial. Caranya klik main menu, klik purchase, lalu kita klik purchase order, lalu jangan lupa in stock locationnya kita ganti menjadi warehouse kita, warehouse si produk tersebut, yaitu warehouse Asus. Lalu kita klik search part now. Kita cari produknya itu D2102 yang sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini muncul, kita klik receive. Setelah kita klik receive, kita lakukan this delivery quantity. Karena kita mau melakukannya partial, maka untuk kedatangannya kita anggap kira-kira itu, misal datangnya itu baru 20, jadi belum selesai. Karena ini belum selesai kedatangan barangnya, maka jangan dicentang terlebih dahulu komplitnya. Kalau udah seperti ini, kita klik update, lalu kita klik proses good receive. Nah, kalau sudah sukses seperti ini, kita print. Kita klik print seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tandanya kita sudah berhasil. Berarti stok yang ada berarti masih ada kurang lebih 80 unit yang masih belum datang. Masih sekitar 20 unit saja yang sudah datang di gudang kita. 80 unitnya belum datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Diana Rohim. Di sini saya akan membuat diskon matrik pada modul setup. Yang pertama itu main menu, kemudian klik setup, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik yang diskon matrik. Nah, kemudian masukkan informasi tingkat diskon pada customer yang akan kita pilih. Pada perusahaan kami, customer type-nya itu toko New Electronic. Ini kemudian tulis quantity brick-nya, itu sebanyak 50 pada perusahaan kami, kemudian diskon rate-nya 25%, kemudian klik enter information. Nah, kemudian muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat rekening bank pada General Ledger. Pertama-tama kita buat akunnya. Yang pertama itu kita masuk General Ledger, kemudian kita masuk ke General Ledger akun atau GL akun, kemudian masukkan informasinya. Akun kodenya itu saya pakai 1005, kemudian akun NIM-nya Bank BCA
Ini termasuk current asset. Untuk aktivitasnya ini termasuk aktivitas keuangan. Kemudian klik enter information. Nah, setelah itu kita akan melengkapi rekening bank ini pada general ledger, kemudian masuk ke bank akunnya. Nah, setelah itu kita input bank BCA sesuai akun kode yang telah kita buat. Setelah itu akunannya itu BCA, kemudian akun kodenya itu 1001, bank akun nomornya itu BCA1, addressnya itu ada di Bogor. Ini currency of akunnya itu Indonesia rupiah, kemudian klik enter information. Tunggu sebentar sampai keluar keterangan di sini. Nah, akun BCA telah terdaftar di sini. Oke, untuk pembuatan rekening bank pada modul General Ledger telah selesai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niwayan Widya Iningsih. Di sini saya akan mentutorialkan cara pembuatan payment terms. Payment terms sendiri adalah ketentuan pembayaran yang dibuat oleh supplier atau vendor kepada pelanggan. Nah, caranya yaitu pertama kita klik main menu, lalu ke setup, lalu kita klik payment terms, lalu di sini kita isi kode, contohnya itu 10, lalu kita isi terms description-nya yaitu 30% initial payment within 30 days, di mana 30% pembayaran di awal dan diselesaikan dalam waktu 30 hari. Di sini kita isi days-nya yaitu 30. Lalu kita enter information. Maka di sini akan muncul term code, description, dan undo after days.